Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Govina Tiara, NPM 200102105. Di video kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan pelajaran kewarganegaraan yang berjudul Pengertian Negara dan Konstitusi. Adapun yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah yang pertama yaitu pengertian negara dan konstitusi, yang kedua yaitu tujuan negara dan konstitusi, yang ketiga bentuk negara dan pemerintahan negara, yang keempat yaitu konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian negara dan konstitusi. A. Pengertian negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan pengertian konstitusi adalah ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Namun, secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi yang dinamakan negara konstitusional. 2. Tujuan negara dan konstitusi. Tujuan negara yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun di sini tujuan dari konstitusi adalah yang pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Yang ketiga, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Yang ketiga yaitu bentuk negara dan pemerintahan negara. A. Bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. 2. Negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yaitu 1. Mempunyai lebih dari satu kepala negara. 2. Memiliki lebih dari satu konstitusi. 3. Memiliki lebih dari satu kabinet. 4. Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan negara. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan ada beberapa jenis, yakni otokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Yang pertama yaitu tentang otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu oligarki. Sedangkan oligarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Lalu ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seseorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut, biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, raja atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Lalu selanjutnya ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. 4. Yaitu tentang konstitusi di Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Grand-Wet telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Baiklah, sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan kepada dosen terima kasih banyak, semoga video saya dapat diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.